السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، jamaah Masjid Istiqlal, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita, masih membangunkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Di antaranya juga ada Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang saat ini sedang di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan saudara-saudara kita juga Imam Besar Masjid Istiqlal, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan bisa melaksanakan ibadah haji, rangkaian ibadah haji dalam keadaan sehat walafiat, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan membawa predikat haji mabrur dan makbul. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan rizki untuk dapat melaksanakan ibadah haji, dan yang sudah melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan dijadikan haji mabrur dan kembali lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Istiqlal yang berbahagia, setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali dengan mukjizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut. Setidaknya ada dua garis besar mukjizat. Ada mukjizat material indrawi. Seperti apa misalnya? Nabi Nuh alaihi salam dapat membuat perahu. Itu mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ada Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api. Ada juga Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya dapat membelah lautan misalnya. Atau Nabi Isa alaihi salam yang dapat membangunkan, menghidupkan orang yang sudah mati. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam, dan banyak lagi contoh mukjizat material indrawi yang kita sering dengar. Kemudian ada juga mukjizat akli, di mana mukjizat ini berisi tentang ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, kisah-kisah kehidupan umat terdahulu sebagai tuntunan bagi kita, bagi pengikutnya. Mukjizat semacam ini adalah Al-Quranul Karim, di mana tidak akan ada seorang pun yang dapat membuat semisal Al-Quran. Jangankan 114 surah, satu surah pun tidak akan ada orang yang mampu untuk mendatangkan, membuat seperti Al-Quranul Karim. Bagi siapapun, kita pun yang ragu akan kebenaran Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, Allah memberikan tantangan kepada mereka yang ragu dengan Al-Quran untuk mendatangkan satu surah seperti Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan jika kamu ragu dengan Al-Quran, dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkan satu surah yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolong kamu, teman-teman kamu, untuk membuat semisal Al-Quran, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
Demikian tantangan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang ragu dengan kebenaran Al-Qur'an. Bahkan tantangan itu tidak hanya diberikan kepada manusia, bahkan kepada bangsa jin sekaligus manusia. Allah berikan tantangan. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, jikalau manusia dan jin berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Walaupun di antara mereka, jin dan manusia, bekerja sama untuk membuat semisal Al-Quran. Tantangan datang kepada manusia dan bangsa jin sekaligus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Istiqlal yang berbahagia, salah satu kemukjizatan Al-Quranul Karim, keistimewaan Al-Quranul Karim, dari segi pemeliharaannya, Allah berjanji bahwa Allah yang akan memelihara dan melestarikan Al-Quranul Karim. Seperti kita ketahui bersama bahwa kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, dari segi pemeliharaannya diserahkan kepada ulama-ulama mereka. Allah tidak berjanji akan melestarikan kitab-kitab samawi yang lain, tetapi khusus Al-Quranul Karim, Allah berjanji bahwa Allah akan memelihara kelestarian kesucian Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Para ulama tafsir menafsirkan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya kami, yakni bersama malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan kami pula bersama malaikat Jibril yang akan memeliharanya. Allah yang berjanji, Allah akan memelihara kesucian, kesakralan, kelestarian Al-Quranul Karim dengan menggunakan redaksi kami yang menurunkan dan kami yang memeliharanya. Dengan catatan, Allah menggunakan redaksi kami, Allah melibatkan hambanya untuk memelihara Al-Quranul Karim. Maka dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan rasa ingin belajar, mempelajari dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Realitanya, kita banyak menemukan di sekitar kita orang-orang yang fokus membaca, mempelajari, bahkan menghafalkan Al-Quranul Karim. Tidak sedikit di sekitar kita pondok-pondok tahfidz Al-Quran, rumah-rumah tahfidz. Itu salah satu bentuk cara Allah menjaga kelestarian Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu jemaah salat subuh Masjid Istiqlal yang berbahagia, berbicara tentang menghafalkan Al-Quranul Karim sama dengan menghafal matan-matan atau teks-teks keilmuan yang lain adalah tradisi yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, di mana para ulama berpegangan kepada satu ungkapan yang masyhur di karangan para ulama, man hafizal mutun nalal funun. Barang siapa yang hafal satu matan keilmuan atau teks-teks keilmuan, maka ia akan menguasai rumpun keilmuan tersebut. Atau dengan ungkapan lain, man hafidha hujjatun ala man lahfaz. Orang yang hafal akan dapat mengalahkan orang-orang yang tidak hafal. Makanya tidak heran para ulama terdahulu menghafalkan teks-teks keilmuan termasuk Al-Quranul Karim. Yang oleh para ulama, teks-teks keilmuan itu sudah banyak dibentuk atau diformulasikan di dalam bentuk bait-bait syair. Kita temukan misalnya di dalam ilmu tajwid. Di sekitar kita banyak orang yang menghafal kitab ini, yakni Matan Jazariyah misalnya, atau Tuhfatul Atfal yang diajarkan di sekolah-sekolah kepada anak-anak kita. Ada di dalam ilmu qiraat ada Matan Syatibiyah. Di dalam ilmu mustalahul hadis ada Al-Baiquniyah misalnya. Kemudian di dalam ilmu nahwu ada Alfiyah Ibnu Malik, dan banyak lagi matan atau teks keilmuan yang sudah diformulasikan di dalam bentuk bait-bait syair. Nah, Al-Quranul Karim adalah teks keilmuan yang paling banyak diminati untuk dihafalkan. Kenapa demikian? Tidak hanya karena Al-Quran mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga bagi manusia,
tetapi juga karena Al-Quran mengandung nilai sakralitas, nilai kesucian, di mana orang yang hafal, membaca, bahkan banyak mempelajari Al-Quranul Karim mendapatkan posisi kesucian dan derajat yang akan dicapai oleh orang-orang yang hafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah satu-satunya sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya, baik di dunia, ketika sakaratul maut, ketika di dalam kubur, ketika kita lewat di siratul mustaqim, bahkan ketika sahabat Al-Quran itu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia misalnya, para ahlul Quran, para pembaca dan pembelajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran dimuliakan oleh manusia, dimintai pendapat, selalu diposisikan yang tinggi oleh para manusia. Buktinya di dalam sebuah hadis disebutkan suatu ketika pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar berjumpa dengan gubernur Makkah, Amir Makkah pada saat itu. Kemudian mereka berdialog. Tiba pada satu tema, Sayyidina Umar bertanya kepada gubernur Makkah, siapa yang engkau angkat sebagai wakilmu di Makkah? Kata Sayyidina Umar, kemudian dijawab oleh Amir Makkah itu Ibnu Abza. Nah, nama ini asing di telinga Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, dia siapa? Kemudian dijawab oleh Amir Makkah itu, gubernur Makkah, rajulun min mawalina. Dia adalah orang yang awalnya golongan budak yang dimerdekakan. Kata Sayyidina Umar, kenapa engkau angkat pemimpin dari kalangan budak? Apa enggak ada yang lain? Kata Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, kata gubernur Makkah, wahai Amirul Mukminin, innahu yahfazul Quran. Saya angkat dia sebagai pemimpin karena dia hafal Quran. Kemudian Sayyidina Umar bersaksi dengan mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah angkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan sebagian yang lain juga disebabkan Al-Quranul Karim. Itu di dunia Allah berikan kemuliaan, manusia memuliakan para ahlul Quran. Kemudian ketika menjelang sakaratul maut, para ahlul Quran diteguhkan keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu alladhina amanu wa yudhillullahu alladhina zalamu, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Tidak ada sahabat yang lebih meneguhkan hati orang-orang yang beriman, lebih meneguhkan para sahabat-sahabat Al-Quran kecuali sahabatnya sendiri, yaitu Al-Quran itu sendiri. Maka ketika sakaratul maut kita temukan para ahlul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak jarang kita temukan para kiai yang khas di bidang Al-Quranul Karim. Terkadang beliau-beliau meninggal dalam keadaan menyimak bacaan Al-Quran dari santri-santrinya, meninggal dalam keadaan salat tahajud. Bahkan imam-imam qiraat yang 10, mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, itu ketika sakaratul maut. Ketika di dalam kubur, kita masuk ke dalam kubur, Al-Quran sebagai sahabat kita, ia akan datang dalam bentuk yang paling indah. Diisyaratkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya, wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanam mutahallila. Al-Quran akan datang kepada sahabatnya di dalam bentuk yang paling indah dan membuat para ahli kubur itu berbahagia dengan kedatangan sahabatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan ketika kita lewat di siratal mustaqim, Al-Quran akan menuntun kita
untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis doa yang masyhur, dalilan wa qaidan. Al-Quran akan menjadi penuntun dan sahabat untuk menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ, Al-Quran akan senantiasa menemani, bahkan ketika sahabatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada para sahabat-sahabat Al-Quran, pada penghafal Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah dan bacalah sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena tempatmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Sebagian ahlul ilmi mengatakan, menafsirkan hadis ini bahwa tingkatan derajat surga yakni sejumlah ayat Al-Quranul Karim. Subhanallah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita sendiri, bagi kita semua, juga anak-anak kita dorong untuk mereka berminat, semakin berminat untuk mempelajari, bahkan menghafalkan Al-Quranul Karim. Kita doakan anak-anak kita, mereka jadi khadimul Quran, jadi orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quranul Karim, ikut terlibat di dalam pelestarian Al-Quranul Karim. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi salahul Islam wal muslimin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi